这给了我一个惊喜啊！天下，他到底是怎么做到的？变卖为敌吗？你真要帮着徐阳这个外人一行剑诀？完全藏陷于世。和黄毛丫头手上。老祖，老祖教的。从何而来？和剑气相融合，那江姑娘体内剑气再次与剑如合。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Sabtu sudah tiba nih guys. Ada dua tonghua yang bakal rilis hari ini, Dewa Suyang dan Lord Lingfeng. Tetapi Mimin mau tanya nih, kalau semisal Mimin bikin web tonghua fansub gitu, subtitle, gimana guys? Maksud Mimin web buat streaming gitu loh. Coba komen di bawah ya. Oke, di part 106 episode 108 hari ini, kita semua bakal melihat Raja Pedang begitu percaya diri bisa menaklukkan pedang pemberian Suyang. Tetapi Yulan menunjukkan keanehan. Dia tuh seperti sosok Dewa Pedangnya sekarang guys. Kok bisa tuh? Sampai-sampai Suyang itu harus turun tangan untuk menyegel kekuatannya. So maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Dewa Suyang tiba-tiba datang ke pertemuan konferensi pedang. Ini seru sekali. Gimana tidak ya kan? Masa iya si Qianzhou, yaitu anak buahnya Raja Pedang, menantang Suyang guys. Kata dia si Suyang itu cuma seorang pencuri. Padahal di sana sudah jelas-jelas Suyang itu muncul dengan begitu keren, membawa ratusan pedang di belakangnya. Bahkan semua pedang yang dipegang oleh semua orang di sana itu diambil sama Suyang guys. Dia gabungkan jadi satu menjadi pedang pembantai yang super kuat. Langsung Suyang lancarkan menyerang Qianzhou jadi debu. Suyang berikan pedang pembantai itu kepada Qianzhou, dan dia di sini ingin agar si Raja Pedang mengerti arti dari pedang tersebut. Kalau nggak ngerti maka Menara Wuji harus dihancurkan nih. Mantap. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guysku. Hehehe. 3日后，我便若他看不出这柄剑的意思。 Sementara itu si Raja Pedang dia sudah 2 hari menatap pedang pembantai yang Suyang kirimkan. Saking susahnya dia memahami pedang itu, si Raja Pedang mencoba menyerang pedang tersebut dan hasilnya langsung hancur. Ini sungguh menarik. Walaupun sudah diperingati oleh anak buahnya untuk berhati-hati karena kekuatan Suyang itu tidak bisa diprediksi, tetapi dia tidak peduli guys, karena dia percaya di seluruh dunia dewa ini tidak ada yang bisa menyakitinya. Buset, percaya diri banget nih. Tetapi baru aja dia mau menyentuh pedang tersebut, dirinya pun langsung terluka guys. Nah lo, baru aja tadi ngomong gak bisa terluka ya kan? Haha. Tetapi luka itu membuat dirinya malah semakin senang sampai mengeluarkan kekuatannya mencoba menaklukkan pedang itu untuk kedua kali. Hasilnya tangannya terluka parah guys. Tapi dari luka-luka tersebut, si Raja Pedang seakan-akan mengerti. Arti dari pedang ini. Nah jadi guys, sebenarnya pedang ini berisikan inti dari pedang-pedang dewa di masa lalu. Mau itu jurus terkuat ataupun kesadaran spiritualnya. Tetapi lantas gimanakah cara menaklukkannya? Si Raja Pedang begitu senang sampai mengatakan guys, hahaha, Suyang, kau terlalu meremehkanku. Wah, ceritanya dia udah bisa menaklukkan pedang ini nih guys. Kita lihat saja nanti ya. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di keluarga Jiang, ada 2 tetua yang datang menyerang karena mereka protes atas tindakan keluarga Jiang.
Satunya bernama Xiao Han dari Sekte Fengjian, satunya lagi bernama Yu Zhen dari Sekte Yijian. Mereka itu protes karena keluarga Jiang bersekongkol dengan orang luar yang tidak lain adalah Su Yang. Padahal keluarga Jiang ini dipercaya merupakan keluarga pedang terpandang selama puluhan ribu tahun. Tindakan keluarga Jiang sekarang itu bakal menjadi musuh dari semua dunia pedang. Mereka yang tidak terima terus menyerang Yulan tanpa henti. Tetua Xiao Han begitu percaya diri guys, bisa membantai Su Yang dan ingin bertarung melawannya. Di sini dia pengen melihat pedang pembantai siapa yang jauh lebih kuat. Keroco mau lawan dewa kita ya guys. Tetapi Yulan peringatkan agar aturan yang pernah ditetapkan oleh sang dewa pedang di masa lalu, yaitu aturannya mengedepankan kebahagiaan semua orang daripada saling membantai. Jadi tindakan keluarga Jiang itu cuma demi kedamaian, bukanlah pertikaian. Karena sudah tidak ada kata damai, maka hanya ada kata bertarung. Yulan diserang secara bersamaan oleh kedua tetua dan tuar. Dia dipentalkan sampai menabrak pintu. Yang ternyata guys, muncul juga tetua dari Sekte Fujian yang lebih kuat. Namanya adalah Xuan Tu. Waduh, 3 lawan 1 dan ketiganya langsung menyerang secara bersamaan. Tetapi tiba-tiba waktu melambat, Yulan jadi teringat akan kata-kata si Su Yang dan kekuatan di dalam dirinya pun terbangkitkan. Semua pedang jiwa bergabung membentuk pedang raksasa. Wow. Sekarang dia masuk ke mode dewa pedang ya guys. Para tetua yang ingin menyerang lagi-lagi dipentalkan. Sungguh tidak disangka-sangka, tiba-tiba keadaan berbalik. Mereka kalah dari seorang wanita muda yang baru memegang pedang akhir-akhir ini. Tetapi setelah mereka menerima serangan dari Yulan, energi pedang di tubuh mereka itu menjadi lebih tenang guys. Dan meridian-meridiannya malah terbuka. Nah, jadi pedang milik Yulan bukan untuk membantai, malah digunakan untuk membantu orang-orang. Dan katanya cuma ada satu metode pedang yang bisa mencapai tahap seperti ini, yaitu pedang hati guys. Wow. Kalau Su yang kemarin kan pedang pembantai. Nah, kalau yang ini kebalikannya ya guys. Tetapi tentu itu membuat para tetua bingung. Dari mana si Yulan mempelajarinya coba? Secara harusnya metode pedang ini sudah menghilang sekitar 100.000 tahun yang lalu. Tentu ini sungguh aneh. Yulan mengaku mendapatkannya dari sang leluhur. Entah leluhur keluarganya atau leluhur Su yang ya guys. Mimi masih bingung nih. Harusnya sih leluhur keluarga ya. Setelah mengalahkan ketiga tetua, Yulan menghampiri Su Yang untuk melaporkan peningkatan kekuatan pedangnya. Sehingga tanpa perlu basa-basi, Yulan pun mengeluarkan kekuatannya yang tadi guys. Menunjukkan pedang raksasa yang bersatu dengan tubuhnya. Ini berbeda dengan metode pedang milik Ling Yao, salah satu muridnya Su Yang. Kekuatan dipancarkan begitu luar biasa tetapi aneh. Tiba-tiba Su yang pecahkan semua energi itu dan dia menyegel kekuatan pedang atau energi pedang milik si Yulan. Kenapa ini? Apa yang terjadi guys? Su Yang pun pergi menghampiri sang ayah Yulan. Dia langsung mengancam dengan ratusan pedang. Membuat si ayah kaget bukan main. Penasaran apa yang membuat Su Yang begitu marah coba, sampai mengancam dirinya dengan ratusan pedang. Su Yang ingin tahu energi pedang yang Yulan dapatkan itu dari mana asalnya. Mereka kira si ayahnya mau menjadikan Yulan sebagai pengorbanan buat pedang jiwa lagi guys. Tetapi sebenarnya tidak.
Sang ayah mengaku energi pedang itu satu-satunya pedang yang tersisa dari Dewa Pedang yang hilang, dan energi ini datang dari pertempuran 100.000 tahun yang lalu. Ini cukup menarik. Ketika Yulan terlahir, energi pedang ini merasuki dirinya. Kalau energi pedang ini tidak masuk ke dalam tubuhnya, mungkin si Yulan sedari lama itu sudah meninggal. Yulan merupakan garis keturunan terakhir dari keluarga Jiang. 和剑气相融合，那江姑娘体内剑气再次与剑如何，所以你不让他练剑。 Jadi si ayah cuma takut kalau Yulan mempelajari ilmu pedang, bakal terjadi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan. Itulah alasannya kenapa sampai sekarang si ayah tidak membiarkan anaknya mempelajari ilmu pedang, guys. Karena sang ayah cuma ingin agar mereka berdua bisa hidup dengan damai saja. Itu sudah cukup. Barulah mendengar semua penjelasan itu, Su Yang pun mengerti. Tetapi dia pastikan jalannya sendiri harus dia sendiri juga yang tentukan, guys. 该由他自己选。 Singkat cerita, 3 hari kemudian, Yulan merasa sudah siap untuk pergi ke Menara Pedang Uci. Sanyan dan Yaya memperingatkan betapa bahayanya Menara Pedang Uci tersebut dipenuhi oleh praktisi pedang kuat. Bisa-bisa mengubah hidupnya Yulan atau bahkan dirinya meninggal. Tetapi Yulan begitu percaya diri, guys. Karena dia sudah mengikuti ajarannya Su Yang, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Justru bagi dirinya harus melawan semua rintangan serta menjadi lebih kuat. Ya, ada benar juga sih. Melihat keteguhan hati dari seorang Yulan, Su Yang pun setuju untuk mereka pergi ke Menara Pedang bertemu dengan si Raja Pedang. Nah, akhirnya nih, apakah kita bakal mencapai ke episode terakhir dari dunia pedang ini, yaitu pertempuran paling epik antara Yulan dan si Raja Pedang? Ini bakal seru ya, guys. Kita lihat lagi di part 207 Lian Shishuanian yang bakal rilis lagi di hari Selasa. Oke, sedikit cuplikan jadi, guys. Su Yang dan kawan-kawannya itu langsung dicegat tepat di depan Menara Pedang Uci, sehingga terjadilah sedikit pertarungan seru. Tetapi di sisi lain, si Raja Pedang sepertinya mencapai ke tingkat selanjutnya, guys. Dia memancarkan kekuatan yang semakin kuat. Bahkan sepertinya dirinya berhasil menaklukkan pedang pembantai yang Su Yang kirimkan. Wah, ini bakal seru nih. Namun di sisi lain, tiba-tiba Su Yang mengangkat Yulan ke atas, guys. Mau diapain tuh? Apakah mau dibantu untuk menerobos lagi? Tapi Mimin punya satu prediksi yang cukup keren nih. Jadi menurut Mimin, pedang hati bakal melawan pedang pembantai. Kebaikan melawan kejahatan. Kira-kira siapa yang menang ya, guys? Yulan sebagai pedang kebaikan, Raja Pedang sebagai pedang kejahatan. Siapa yang menang kita tunggu lagi di part 107 Lian Shishuanian di hari biasa, Sabtu dan Selasa. Satu hal yang pasti cuma di sini ya, guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.